Halo, selamat sore teman-teman. Nah, yuk kita ngopi lagi ya. Jadi Mbak Surep nih. Pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi, nanti malam ngopi lagi. Alah, jualannya kopi, ya makannya kopi. Oh ya teman-teman, tadi saya kan udah ngupload video yang isinya tentang perihal materi ya. Nah, ada salah satu teman yang bilang bahwasanya emang betul materi itu bisa merusak hubungan keharmonisan. Jadi kisahnya dulu begini, dia dulu kan rukun ya sama temennya, udah kayak saudara gitu cerita. Terus pada suatu saat nanti itu apa ya, dia itu pinjam ke saudaranya itu karena butuh ya. Nah, biasanya yang pinjam ke dia itu temennya itu, tapi karena dia sekarang lagi susah jadi dia yang minjam. Begitu dia minjam, temennya bilang itu nggak ada, saya nggak ada. Ya dia ya ini ya, tapi keesokan harinya itu dia melihat temennya belanja sama istrinya banyak banget gitu. Pas itu dia bilang, kenapa ya setiap dia butuh bantuan sama saya membantu dia, tapi kok di saat saya butuh dia nggak bisa membantu saya. Nah, dari kejadian itu akhirnya hubungan mereka mulai renggang, dan sampai sekarang itu silaturahminya terputus teman-teman. Itu ekonomi ya, ini masih masalah ekonomi. Yang kedua, kekayaan itu akan membutakan mata hati kita ya, itu sering terjadi. Ingatkan kisah Malin Gundang, bagaimana ibunya sendiri aja sampai dia tidak ingat ya, karena dibutakan sama materinya. Dan ya mudah-mudahan kita jauh dari hal seperti itu ya teman-teman. Kadang-kadang kalau keluhan-keluhan itu banyak kan mereka ya, yang saya dengar itu saya juga ikut prihatin ya. Kalau saya sih ya nikmatin aja hidup apa adanya ya, bisa makan sekali ya alhamdulillah, bersyukur ya kan. Walaupun nasi pakai garam kerupuk doang itu ya alhamdulillah, yang penting kita masih bisa menikmati makanan itu ya teman-teman ya. Kita nggak perlulah hidup keadaan susah tapi dimewah-mewahin ya. Nah, nanti akan jadi hidup kita jadi terbebani gitu, karena kita keadaan orang nggak ada tapi dia ada kan gitu. Jadi nikmati saja hidup ini, bersyukur, dekatkan diri sama Allah, apalagi sekarang ya banyak sekali ya bencana musibah gunung pada sudah karuan deh, banyak terjadi tsunami, ada macam-macam. Mungkin ini udah akhir zaman ya wallahu alam ya. Jadi kita cuma mempersiapkan diri saja, fitrah kita sebagai laki-laki ya tanggung jawab itu, kita mempersiapkan diri kita untuk bekal akhirat yang kita pikirkan tiap hari ini saya udah berbuat baik sama orang atau belum, itu saja. Jadi, urusan nanti misalkan ada seorang tetangga gitu ya yang ngomongin kita, yang mencibir kita, ada teman kerja kita yang mencibir kita, ngomong kita, biarkan saja. Jadi gini, dulu saya juga pernah kerja ya, biasanya orang yang salarinya besar
itu banyak disiriki sama teman-teman kerjanya. Dan ada yang teman-teman kerjanya itu nekat, bagaimana caranya bikin karirnya orang itu hancur gitu ya. Tapi kalian nggak usah takut, karena Allah itu tidak pernah tidur ya. Kalian dihancurkan di bidang tersebut, Allah pasti akan ngasih jalan lagi, entah lewat mana, entah dari siapa, entah ketemu siapa. Jadi kalian nggak usah takut ya. Jadi cukup lillahi ta'ala ya, pasrah ya. Allah itu nggak pernah tidur gitu ya. Dia memfitnah kita misalkan sampai kita itu biar menjadi manusia terburuk ya. Itu nggak usah dipikirkan, biarkan saja ya. Dia mau bilang kita seperti apalah, bagaimanalah, pokoknya kita nggak usah pikirkan hal itu. Dan sekarang kan kebanyakan kan disebarkan di media sosial ya. Kita nggak perlu komen atau membela diri, itu nggak perlu. Kenapa? Kalau kita itu komen dan membela diri, itu seolah-olah itu kita melakukan gitu. Jadi kita nggak usah. Jadi biarkan saja mereka yang berkomentar sama orang-orang yang berkomentar gitu. Jadi gimana ya? Ya seperti itulah kehidupan ya. Jadi buat teman-teman pasti tahulah ya, karena kalian juga pernah merasakan bekerja dengan sejumlah karyawan banyak. Ada teman-teman yang baik, ada juga teman-teman yang seperti itu. Kenapa? Karena karakter manusia itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman itu mempunyai teman-teman yang baik semua ya, yang baik semua. Jadi pergaulan hidup itu 80% mempengaruhi ya kehidupan kita. Jadi kalau kita berteman dengan yang baik, pasti kita akan ikut menjadi orang yang baik. Kalau kita berkumpul dengan orang yang buruk ya, maksudnya nakal, kita akan ikut nakal ya. Kalau kita berteman sama orang yang soleh, insya Allah kita akan ikutin soleh ya. Jadi intinya begini, ada yang tahu nggak lagunya si Happy Asmara itu, yang judulnya itu Cocote Tonggo ya. Kalau orang Jawa Cocote Tonggo. Itu lagunya bagus liriknya. Jadi kalau dinyalakan gitu ya, itu bisa menyadarkan orang-orang yang suka menggunjing kita, suka menghibah kita ya. Jadi di situ inti lagunya seperti ini. Hidup susah diomong, hidup seneng lebih diomong lagi. Maunya bagaimana tetangga itu. Nah, lama-lama ya udah kita biarin aja, ntar kalau dia capek juga mati sendiri. Jadi intinya seperti itu. Jadi udah, teman-teman itu nggak usah dipikirkan hal itu ya. Pokoknya yang penting kita berbuat baik gitu ya. Pokoknya berusaha menjadi orang yang baik ya. Walaupun di mata masyarakat kita nggak baik, yang penting di mata Allah itu baik. Gimana caranya? Nah, seperti itu. Yang kita pikirkan tiap hari adalah, hari ini saya udah melakukan sedekah belum? Hari ini saya udah melakukan kebaikan atau belum? Itu aja. Jadi kita nggak perlu mengingat-ingat orang-orang yang pernah menyakiti kita, udah lupakan jauh-jauh gitu. Dan kita buktikan sendiri bahwa kita itu bisa hidup lebih baik dari mereka. Oke. Semangat ya, semangat pokoknya. Oke. Terima kasih ya. Ini udah mau maghrib, saya mau sholat dulu ya. Assalamualaikum.